Masih kita lanjutkan dialog bersama Bapak Vankar Umran, CEO dari BRI Insurance. Pak Vankar, tadi kan Pak Vankar juga sudah kasih ya beberapa tips nih untuk memilih asuransi bencana alam. Nah, kalau secara general atau secara umum, ada apa aja sih Pak jenis-jenis dari asuransi bencana alam ini? Asuransi itu sebenarnya ya, kalau kita bilang bencana alam, ada juga asuransi yang standar itu yang ada kelas bisnisnya ada 14, ada properti, ada fire dan sebagainya, ada motor vehicle. Kalau terkait bencana, itu ada dua macam. Yang pertama adalah asuransi yang berbasis yang namanya indemnity basis. Artinya kalau terjadi kerugian, kalau terjadi sesuatu kerugian, baru dilihat berapa ruginya. Hitung satu-satu, satu rumah, dua rumah, 3 mobil, 4 mobil, dan sebagainya. Ada juga yang berbasis namanya parametrik. Bedanya adalah, kalau yang indemnity tadi, ketika terjadi bencana, kita hitung satu-satu. Kalau yang parametrik, tidak perlu hitung satu-satu. Kita pakai parameter aja. Kalau misalnya BMKG mengatakan terjadi bencana gempa bumi pada skala sekian skala Richter, maka diganti semua yang diasuransikan, diganti semua tanpa dilihat lagi siapa. Itu kelebihannya bencana itu, kalau pakai parametrik. Nah, sekarang ini yang berjalan di negeri kita, itu baru yang bersifat indemnity. Jadi yang dilihat adalah material damage, kerugian yang sesungguhnya, sesaat sebelum terjadi kejadian itu. Nah, ke depan sebenarnya kita berharap bahwa untuk asuransi katastrofik seperti itu, mestinya lebih bagus adalah yang bersifat parametrik. Kenapa? Karena itu lebih cepat. Lebih cepat dilakukan hitungan, ketika terjadi ada parameter sudah kena, sudah mencapai, udah ganti semua itu. Tidak perlu lihat siapa yang punya kerusakan berapa, ganti semuanya. Seperti itu. Jadi asuransi bencana seperti itu. Tapi sekali lagi itu belum ada. Maka saya pada kesempatan ini juga mensosialisasikan supaya itu bagaimana juga asuransi industri ini bisa bersama-sama untuk membangun suatu produk yang bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita ini. Yang sekarang ini baru sifat indemnity, terjadi perluasan. Ketika terjadi bencana dihitung berapa kerugiannya. Oh, yang rusak cuma sekian, ganti sekian. Yang tadi itu tidak, kalau parametrik. Berarti saat ini masih indemnity aja ya Pak, Indemnity berdasarkan saja sekarang. Materialnya aja kerugian. Material damage, kerusakannya berapa persen. Kalau mobil kan lecetnya berapa. Kalau parametrik, udah terjadi gempa, ganti semua. Oke, nah kalau dibedah-bedah lagi, ini kan ada beberapa macam nih jenis-jenisnya. Ada asuransi khusus yang properti, jiwa, dan juga bahkan ada pertanian. Nah, di antara berbagai jenis-jenis ini, yang mana sih Pak yang paling banyak diminati oleh para nasabah? Saya nggak bilang diminati ya, tapi menurut saya yang penting ya. Yang penting adalah kalau kita bicara tentang bagaimana melindungi masyarakat kita, maka yang pertama kita lindungi adalah masyarakat yang kira-kira tidak cukup kuat untuk melakukan recovery seketika untuk kerugian timbul. Siapa mereka? Adalah masyarakat lapis bawah. Kalau dia pengusaha mikro. Maka mari kita masuk lebih banyak ke mikro. Nah, itu pun produknya ada, termasuk tentang bencana. Produknya adalah sangat murah. Jadi asuransi namanya asuransi mikro. Ketika terjadi gangguan pada tempat usaha, rumahnya, itu cukup bayar premi 40.000 setahun. Dan diberikan penggantian. Penggantian itu juga tidak banyak, 5 juta dan 15 juta. Tapi itu sangat membantu. Kenapa? Karena seorang pengusaha kecil, katakanlah punya gerobak saja, mungkin harganya 5 juta. Itulah sumber nafkah utamanya. Ketika terjadi masalah dengan gerobak ini, tidak cukup dia punya contingency plan untuk mengganti gerobak ini seketika. Belum tentu punya uang, belum tentu punya pencadangan, mungkin juga ada uang tapi bukan untuk itu. Maka dia kalau tidak segera direcover usahanya, rehabilitasi, dia akan turun levelnya menjadi pengusaha yang tadinya berada di level yang sedang mungkin menjadi semakin susah. Ketika diasuransikan, asuransi masuk mengganti dengan segera. Jadi menurut saya bukan yang mana diminati, tapi kalau kita bicara tentang ekonomi, itu yang paling utama karena 99% adalah perusahaan UMKM, kemudian untuk mikro sendiri 67% semuanya pada PDB. Jadi penting sekali itu yang paling penting. Oke, berarti ternyata UMKM juga ini perlu ya untuk memiliki asuransi, utamanya asuransi bencana alam juga ya Pak? Sangat perlu, dan itu saya bilang nggak mahal, 40.000 setahun cukup. Jadi kalau saya ibaratkan begini, kalau dia perokok, cukup tidak membeli 2 bungkus rokok selama setahun sudah bisa mengasuransikan asetnya. Oke, jadi
menahan untuk tidak rokok tapi udah bisa beli Beli asuransi ya asuransi. Pak? Dan itu Oke. diganti. Dan umumnya juga karena namanya asuransi mikro, itu SLA-nya, masa proses klaimnya itu tidak banyak, tidak sampai seminggu. Sudah harus segera drawdown pencairannya itu, ganti. Tanpa melihat berapa yang rusak. Mhm. Oke, Pak, kalau misalkan terkait dengan kerugian kan tidak hanya masyarakat awam gitu atau mungkin UMKM yang mengalami dampak kerugian, tapi mungkin juga institusi. Nah ini seperti apa Pak strateginya nih dalam melindungi aset para nasabah? Kalau institusi sebenarnya itu sudah diatur dalam business continuity management ya. Oke. Jadi misalnya gedung tinggi seperti kita ada sekarang ini itu kan pasti ada protokol bagaimana menghindari kejadian-kejadian tak terduga. Kalau gempa bumi bagaimana, yang mana orang tuh meeting point-nya di mana, bagaimana listriknya, di mana harus kumpul, siapa leadernya, bagaimana hidrannya kalau kebakaran berfungsi enggak, ada uji coba secara kontinu dan rutin. Itu adalah salah satu upaya preventif. Oke. Tapi kalau kita bicara tentang bencana, memang nggak bisa dihindari. Preventif untuk menyelamatkan orang, menyelamatkan aset-aset operasional utama yang penting. Tapi bencana tidak bisa dilindungi. Lindungannya adalah boleh dengan asuransi, tapi itu bukan melindungi, tapi adalah membackup, melakukan penggantian. Oke. Jadi strateginya adalah kalau gedung-gedung besar atau institusi besar, BUMN, korporasi dan sebagainya, mestinya protokol itu dijalankan. Oke. Misalnya kalau perbankan itu ada servernya di double, ada di Jakarta misalnya pusatnya, ada juga di tempat lain sebagai backup. Itu kan contoh-contoh preventif. Oke, Terjadi jadi masalah di sini, mesin masih hidup. Oke, jadi memang ini salah satu langkah preventif untuk meminimalisir kerugian yang Ya, bisa terjadi ya Pak? terutama orang dan aset-aset operasional penting. Oke. Nah, Pak Vankar, kita juga tahu nih, misalkan ketika terjadi bencana, ini kan kita biasa lihat nih bahwa perusahaan-perusahaan mengadakan CSR. Nah, sebenarnya seberapa efektif sih CSR ini dalam sebagai alternatif gitu untuk membantu korban bencana alam yang selama ini terjadi? Kalau terjadi bencana, maka recovery itu paling tidak 3 tahap. Pertama adalah darurat, fase rehabilitasi, dan fase rekonstruksi. Oke. Kita bicara tentang CSR, oleh perusahaan mereka punya kewajiban CSR. Sebenarnya kalau kita fase ini, itu hanya cukup untuk membackup atau mensupport di fase-fase darurat. Darurat contohnya misalnya untuk kebutuhan makan seketika, sembako seketika, pakaian seketika, naungan sementara, seperti itu, obat-obatan, hanya untuk itu. Kalau untuk rehabilitasi dan rekonstruksi apalagi, mungkin CSR nggak cukup. Nah, tapi kalau kita bicara asuransi itu sebenarnya tidak hanya mencakup ini, tapi dia mencakup pada rehabilitasi, karena aset yang diganti kan, seperti itu. Jadi bukan ini yang dilihat, bukan daruratnya, tapi asetnya yang diganti. Oke, jadi CSR ini sebetulnya memang membantu, tapi ibaratnya cuma buat nambel Iya, aja jadi ya Pak? ya apa istilahnya talangan sementara lah, untuk hidup sementara bisa lebih layak. Nah, kalau misalkan kita lihat juga Pak, bahwa bencana alam ini kan tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tapi juga di luar Jawa. Nah, ini seperti apa sih Pak tren dari asuransi bencana alam yang dimiliki oleh masyarakat maupun institusi? Memang sih tidak perlu kita mendikotomikan antara Jawa dan luar Jawa ya kalau soal bencana ya, karena kita semua satu Indonesia ini berada pada ring of fire yang sama. Bahkan bencana yang kita lihat 1110 tadi itu dilaporkan, itu tidak hanya terjadi Jawa atau tidak hanya terjadi luar Jawa, tapi merata kan seluruh Indonesia ini, sehingga tidak perlu dikotomi. Tetapi bahwa itu penting untuk mereka semuanya, saya kira semua penting untuk melakukan preventif dengan cara proteksi asuransi ini, asuransi kebencanaan. Dan untuk asuransi lain seperti, sebagai tambahan ya Mbak Sasa, asuransi pertanian juga penting. Misalnya gagal panen karena bencana. Asuransi misalnya tambaknya kebanjiran, itu juga penting, bukan hanya aset rumah dan toko. Itu penting. Dan untuk urusan itu, negara kita ini sebenarnya sudah melakukan piloting dan bahkan waktu itu subsidi 80% premi. Jadi sudah ada ke arah sana oleh pemerintah. Tinggal bagaimana masyarakat semakin sadar, asuransi semakin bersatu untuk melakukan support terhadap urusan seperti itu. Jadi bukan aset yang kita tempati tidur, kita pakai jalan, tapi aset utama menjadi nafkah masyarakat, terutama pengusaha kecil itu, pertanian, padinya, sapinya, tambaknya, nailan tangkap, itu bisa dilindungi oleh asuransi. Oke, jadi lumayan ya Pak supportnya hingga 80% tadi ya? Iya, dan itu bisa dilakukan secara parametrik. Oke. Ketika terjadi katakanlah gagal panen karena kekeringan, ini sudah
kekeringan tingkat sekian levelnya, ganti. Itu tinggal dibicarakan lebih lanjut. Oke Pak Vankar. Nah Pak Vankar, kalau kita lihat juga kan di beberapa negara maju nih seperti New Zealand, Jepang, ini kan negara-negara yang juga rawan nih terhadap bencana alam, utamanya gempa bumi atau tsunami. Nah gimana sih Pak ini tren asuransi bencana bila dibandingkan dengan negara-negara maju ini secara umumnya? Kalau di negara kita, kembali lagi bahwa upaya-upaya kita untuk bencana tidak seperti yang di negara maju. Bahkan bukan negara maju saja Mbak Sasa, negara-negara berkembang seperti kita pun udah banyak melakukan asuransi parametrik. Contoh di Afrika tuh dia ada namanya asuransi parametrik drought. Kalau terjadi kekeringan selama sekian lama, diganti semua yang mengalami kekeringan itu. Ada juga asuransi yang intopan di Filipina, ada asuransi seperti itulah di negara lain. Jadi sebenarnya di negara lain sudah jalan yang saya cerita tentang parametrik. Kita tinggal jalan aja. Tinggal mencontoh yang sudah di sana. Nah, tapi sebagai negara Ring of Fire nih, memungkinkan nggak sih Pak kalau semacam asuransi bencana itu diwajibkan? Mungkin kalau soal wajib, karena tadi itu premis saja disubsidi oleh pemerintah. Yang wajibkan siapa? Kalau wajibkan siapa agak berat juga ya, karena apalagi sekarang ini persoalan pandemi. Kemudian persoalan daya beli, persoalan yang mana dahulukan, makan atau asuransi. Jadi agak berat juga soal kewajiban. Tetapi perlu kita selalu dengungkan, selalu sosialisasikan bahwa pentinglah itu asuransi itu. Pak, ini terakhir mungkin ya, seperti apa nih Pak peluang bisnis dari BRI Insurance di tahun 2021 ini, dan apa sih Pak produk-produk yang mungkin bisa ditawarkan untuk para masyarakat khususnya terkait dengan asuransi bencana alam ini? Kalau Mbak saya tanya tentang BRI Insurance, saya akan cerita bahwa di masa pandemi kemarin, hampir setahun 2020 kita banyak kerja di rumah, disitulah saya manfaatkan untuk membangun platform digital. Saya membangun platform digital antara lain pertama adalah aplikasi Brins yang kami sebut dengan Brins Mobile. Disitulah bisa anak muda ini beli asuransi tanpa ketemu petugasnya, dan di situ sangat murah, sangat customized. Silakan belanja asuransi di situ, asuransi personal accident, asuransi auto, asuransi rumah, dan itu sangat customized. Mau hanya berjalan dari Jakarta misalnya ke Surabaya liburan, bolak-balik sebulan, silakan asuransikan selama sebulan. Tidak perlu setahun. Ada orang yang mobilnya disimpan di rumah, jarang dipakai, ngapain dibikin setahun, cukup selama mau dipakai saja. Seperti itu. Yang kedua, kita masuk banyak di ekosistem digital, belanja online, jadi kita kerjasama banyak dengan pelaku-pelaku asuransi digital seperti digital broker, agregator, kita masuk ke sana. Sehingga poin saya adalah bahwa cara-cara konvensional tetap jalan di Brins, tetapi cara-cara yang lebih menyesuaikan dengan situasi sekarang, digital, itu kami lakukan. Dan kami sudah bangunnya 2020, terus membangun sampai pada sekarang. Sehingga berbagai channel masyarakat bisa mengakses cara berasuransi yang mudah. Tidak lagi susah tapi mudah dan murah. Jadi betul-betul berbagai produk yang bisa ditawarkan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Tadi Sangat Pak bisa. Vankar bilang kalau misalkan tidak perlu 1 tahun, beberapa bulan sesuai dengan kebutuhan juga bisa. Mungkin kalau millennials ya ada alokasi lainnya uangnya, dia hanya mau bayar sebulan, ya sudah sebulan aja pakai, klik, 1 bulan, selesai. Nah apa nih Pak harapannya untuk teman-teman milenial supaya nih makin melek dan juga melakukan action nih supaya memiliki asuransi bencana alam? Pesan saya adalah kalau mengacu pada pengalaman senior kita, kalian juga dari milenialnya seniornya kan, itu banyakkan persepsi begini, saya mengasuransikan mobil saya bayar sekian banyak, ternyata tidak pernah kejadian, saya rugi. Jangan pernah berpikir rugi, karena sebenarnya nggak mahal juga. Rumah tadi 300.000 untuk 1 miliar, tidak kebakaran. Emang mau kebakaran? Enggak kan? Jadi nggak usah pikir rugi, karena itu sesuatu yang unpredictable. Silakan diinvestasikan atau dicadangkan saja, masuk uangnya ke sana, daripada membuat tabungan 1 miliar, belum tentu sampai berapa lama bisa jadi, dan itu habis seketika. Lebih baik kita masukkan asuransi 500.000. 300.000, 500.000. Dengan dana yang kita miliki tidak butuh terlalu besar juga ya Pak, sudah bisa memiliki asuransi bencana alam ya Pak Vankar. Terima kasih Pak Vankar Umran, CEO dari BRI Insurance telah bergabung bersama kami di BRI Cuap Cuap Cuan Berkah dengan tema tetap tenang ketika bencana datang. Terima kasih Pak Vankar, sehat selalu Pak Vankar. Terima kasih Anda, sama-sama ya.